Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eja Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur. Nah teman-teman, Mbak Eja ini baru dihantar jamur ya. Ini jamur sawit. Wah, kayaknya enak banget ya. Pertama kali Mbak Eja mau masak jamur sawit ya. Ini lihatin besar-besar sekali. Tadi sebetulnya banyak, tapi Mbak Ica ambil sedikit saja, takut Mbak Ica nggak pandai masaknya ya. Tapi Mbak Ica tadi udah lihat di YouTube cara masaknya. Nih nanti kita masak sama-sama ya teman-teman. Ikuti terus videonya. Lanjut, sebelum memasak Mbak Ica mau buka air dulu ya teman-teman. Di sini Mbak Ica mau buat air lemon, masih ada lemon kebetulan ya teman-teman. Mbak Ica minum air lemon saja pagi hari ini. Nah, Mbak Ica mau letakkan madu ya teman-teman, biar tambah segar. Kebetulan Mbak Ica tadi udah ngerebus air dan ini airnya sudah mendidih. Mau Mbak Ica masukkan, ini madunya mau Mbak Ica habiskan aja ya teman-teman. Tapi Mbak Ica masih ada satu botol lagi ya teman-teman. Jadi Mbak Ica nggak risau, masih banyak madunya. Mbak Ica masukkan air panas biar seger, jangan lupa diaduk. Lanjut, Mbak Ica mau masak dulu ya, karena nasinya udah habis. Jadi Mbak Ica masak dulu, nanti kalau udah matang nasinya, matang juga sayurnya gitu ya teman-teman. Mbak Ica cuci dulu berasnya. Ini berasnya sangat wangi ya teman-teman. Kalau masak itu kalau pas mendidih wanginya kemana-mana. Mau Mbak Ica campur, tapi nggak boleh, katanya suruh makan beras ini aja gitu ya teman-teman. Ya udahlah. Seperti biasa kalau masak Mbak Ica ukur dulu airnya, dan juga Mbak Ica lap juga bawahnya cikom ya, biar enggak netes-netes airnya. Mbak Ica mau masak apa lagi ya, bingung. Kayaknya Mbak Ica mau masak ketam, sebab takutnya nanti rusak, karena ketam nggak boleh lama-lama di peti es ataupun kulkas ya. Jadi Mbak Ica masak dulu ketamnya ini ataupun kepiting. Mau Mbak Ica buka dulu ya, ini kepitingnya karena udah beku. Mau Mbak Ica rendam dulu, takutnya nanti keras, biar lembek dulu ya. Mbak Ica masukkan dalam air. Lihatin udah beku. Kebetulan Mbak Ica masih ada 3 biji ya, itu hari ada 6 biji, jadi yang 3 biji udah Mbak Ica masak, ini sisanya jadi Mbak Ica masak juga ya teman-teman. Kalau ketam memang nggak boleh lama-lama di peti es, nanti dagingnya hilang. Sayang ya, udah mahal-mahal, kepiting ini sangat mahal di sini ya teman-teman, apalagi di Indonesia. Nggak tahu lah kalau di Indonesia berapa ya. Nah, Mbak Ica rendam dulu biar cepet ya. Lanjut, Mbak Ica mau potong-potong jamurnya ini. Mbak Ica mau kupas-kupas kulit-kulitnya ini. Mbak Ica kupas-kupas dulu ya, yang hitam-hitam. Nah, seperti ini. Jadi mudah saja ditarik gitu-gitu ya, biar bersih, biar hilang kumannya, karena katanya kalau yang luarnya ini kayak minyak gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica nggak mau terlalu banyak minyak. Nah, jadi Mbak Ica kupas-kupas gini aja ya. Wah teman-teman, ini besar sekali ya teman-teman, udah kayak payung gitu ya. Kayaknya enak banget ini ya, pertama kali Mbak Ica masak jamur sawit.
mudah-mudahan enak ya. Tapi sayang Mbak Ica nggak ada ikan bilis, karena tadi Mbak Ica tengok di YouTube cara masaknya tuh harus pakai ikan bilis ataupun ikan teri biar enak, tapi Mbak Ica nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, karena Mbak Ica juga males keluar, jadi nanti Mbak Ica campur belacan ataupun terasi aja sedikit ya. Nah ini yang udah Mbak Ica bersihkan seperti ini ya teman-teman. Sebelum masak Mbak Ica lanjut mau minum air dulu ya, isi bensin dulu ya perutnya biar nggak kruyuk-kruyuk gitu ya teman-teman. Di sini ya Mbak Ica udah buat air lemon tadi, kebetulan masih ada roti gabing, jadi makan seadanya aja ya teman-teman. Sarapannya seadanya, nanti baru makan, yang penting perutnya nggak kosong. Seadanya, sederhana, semoga berkah barokah, amin. Teman-teman semuanya jangan bosan-bosan ya untuk melihat video dari Mbak Ica. Apabila banyak kesalahan kekurangan membuat videonya, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga terhibur walaupun sederhana ya teman-teman, karena aktivitas Mbak Ica ini sehari-hari, karena ini hari Minggu ya, jadi Mbak Ica mau kemas-kemas rumah ya seperti biasa. Hehehe. Alhamdulillah kenyang teman-teman, seger air lemonnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah isi bensin lanjut mengerjakan pekerjaan. Mbak Ica mau potong-potong ini apa namanya, jamur yang udah Mbak Ica bersihkan tadi, mau Mbak Ica masak. Jom kita masak, kira-kira enak enggak ya masakannya Mbak Ica. Hehehe. Karena pertama kali kayaknya Mbak Ica tuh melihat di video itu cuman simple aja ya teman-teman, cuman Mbak Ica lihat ada cabai, bawang putih, bawang merah, sama ikan bilis ataupun ikan teri, tapi Mbak Ica nggak ada ikan teri, jadi mau Mbak Ica letakkan belacan ataupun terasi aja ya. Nah ini teman-teman udah siap segini, dan Mbak Ica udah siapkan tadi cabai, bawang putih, bawang merah, sama cabai hijau. Waktunya tumbuk menumbuk tadi apa namanya, bumbu yang udah Mbak Ica siapkan, Mbak Ica tumbuk semua ya teman-teman. Apa namanya, cabai, bawang putih, bawang merah, dan juga nanti dikasih belacan. Hari ini tidak pakai blender ya, ditumbuk, karena Mbak Ica lihat di video itu ditumbuk biar tambah enak katanya. Ya udah Mbak Ica tumbuk aja. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu lembut biar enak. Kita cuci dulu ya jamur, ataupun kalau di sini bilangnya tuh cendawan ya teman-teman. Nah kita cuci 2-3 kali gitu ya biar bersih, walaupun ini udah dikopek-kopek tapi tetap harus dicuci ya teman-teman. Nampaknya bersih, tapi kalau nggak dicuci itu nggak afdol ya teman-teman. Nah ini Mbak Ica udah panaskan minyak, dan minyaknya udah mendidih, jadi Mbak Ica masukkan semua bumbu yang udah Mbak Ica tumbuk tadi ya teman-teman. Jangan lupa pula digaul-gaul supaya masak rata bumbunya. Nanti kalau udah wangi baru kita masukkan jamurnya. Ini tunggu sampai masak dan wangi dan harum ya. Nah kalau udah seperti ini ya teman-teman, udah wangi, udah harum, baru Mbak Ica masukkan jamur ataupun cendawannya ya. Ini nanti ya Mbak Ica mau masukkan air sedikit, biarin agak ada kuah-kuahnya gitu teman-teman, biar kayak sup-sup gitu, tapi tumis gitu, sup tumis-tumisan, gimana ya ngomongnya, hehehe. Jangan lupa digaul-gaul, kurang lebihnya seperti ini. Dan mau Mbak Ica masukkan air tumpukan sisa tadi ya sayang,
jadi Mbak Ica masukkan, jangan lupa diaduk lagi. Jangan lupa dikasih garam, gula seperti biasa ya, Ajinomoto, perasa bubuk ataupun kaldu bubuk. Dan di sini kaldu bubuk Mbak Ica itu kayak berair gitu ya, jadi lupa kemarin itu Mbak Ica tutup, jadi lengket. Dan Mbak Ica kasih lada hitam sedikit ya biar tambah jos. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Enak ire mak jos. Ini jangan terlalu matang, kalau terlalu matang pun nggak enak ya teman-teman. Nah ini udah mateng, udah siap disajikan dan siap disantap. Jamur sawit ala-ala Mbak Ica sendiri ya. Walaupun nyontek di video, tapi kurang lebihnya Mbak Ica setidaknya udah berusaha dan bisa. Nih teman-teman, enak ire jamuri. Lanjut Mbak Ica mau masak ketam ataupun kepiting, dan sebelumnya Mbak Ica cuci dulu. Dan ini ya teman-teman, Mbak Ica ketuk dulu ini kaki-kakinya biar nanti pas makan enak gitu ya. Dan cara mencucinya biasanya Mbak Ica itu korek-korek sama yang cucian piring ataupun pinggan ataupun sikat gigi pun boleh bekas. Nah di sini Mbak Ica pinggir-pinggirnya itu kan selalunya di sela-sela itu ada kotoran, jadi Mbak Ica korek-korek. Dan di sini juga di dalamnya ini tuh kayak ada serabut-serabut gitu ya teman-teman, nggak bisa ngomongnya Mbak Ica, jadi itu harus dibuang. Nah pinggir-pinggirnya itu takut, sebetulnya ini kayaknya bersih sih, tapi Mbak Ica kalau nggak dikorek-korek Mbak Ica takut. Nah di sini seperti ini nih, ini kalau ini menandakan laki-laki atau perempuan ini kelihatan. Kalau panjang ini berarti laki-laki, kalau yang agak bulat itu perempuan ya teman-teman katanya. Kurang lebih seperti inilah teman-teman cara pencuciannya gitu. Nah dicuci pinggir-pinggirnya, kaki-kakinya dikorek-korek biar bersih gitu semuanya ya. Nah teman-teman kurang lebihnya seperti ini. Nah jadi ini udah siap. Mbak Ica udah siapkan bumbu: cabai besar, cabai kecil hijau, bawang besar, bawang kecil merah kecil, jahe, kunyit, dan bawang putih. Bumbu yang udah Mbak Ica siapkan tadi, Mbak Ica juga mau tumbuk. Ini pun tidak terlalu lembut ya lomboknya. Lanjut Mbak Ica potong-potong bawang merah besar ini secukupnya saja ya teman-teman, karena tadi udah ada bawang merah kecil yang Mbak Ica tumbuk. Sekarang bawang merah, harusnya bawang bombay nggak ada, jadi ya seadanya aja. Dan ini Mbak Ica udah siapkan minyak. Mbak Ica langsung goreng bawang besarnya tadi ya sampai wangi. Ini bawangnya udah wangi ya. Lanjut Mbak Ica masukkan bumbu yang udah Mbak Ica tumbuk tadi ya. Ini juga sampai wangi ya, sampai wangi dan harum.
Nah ini udah wangi, harum. Mbak Ica masukkan air sedikit ya teman-teman, nanti baru masukkan ketan, dan Mbak Ica kasih saus dan juga saus cili dan saus siram ya, biar tambah enak. Kebetulan Mbak Ica habis telur, jadi ya seadanya aja. Biasanya Mbak Ica kasih telur ya biar enak. Nah ini udah seperti ini, udah menggolak airnya, jadi Mbak Ica masukkan kepiting ataupun ketamnya ya teman-teman. Nah ini bumbunya udah sangat wangi ya teman-teman. Jangan lupa juga nanti dibolak-balik. Ini sayangnya nggak ada telur ya teman-teman. Kalau ada telur lagi tambah enak jos gitu, tapi nggak apa-apa lah, seadanya aja lah. Mas Mbak Ica kok udah di dalam rumah itu masuk keluar kalau nggak kerja gitu, ya udahlah seononi ae. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Yang penting rasanya enak gitu ya. Ini kalau masak ini jangan terlalu matang, jangan lupa juga dikasih garam ya, nanti terlupa juga rasanya apa kalau nggak dikasih garam. Seperti biasa, garam, gula, Ajinomoto, kaldu bubuk ataupun perasa bubuk, dan juga Mbak Ica letakkan merica ya supaya tambah enak dan jos. Jangan lupa dibalik lagi, sebentar lagi udah matang. Ini nggak boleh terlalu matang, kalau terlalu matang juga nggak enak. Ini kalau ada telur itu tambah jos, tambah kau-kau, tambah enak, pokoknya tambah kental gitu. Tapi nggak ada telur ya seadanya aja. Nah teman-teman, ini ketam atau kepitingnya udah matang, rasanya juga udah enak, jadi siap disajikan, siap disantap. Pokoknya maknyus jos gandos kotos-kotos, walaupun gak ada telur, yang penting rasanya enak ya guys. Makan enak hari ini. Terima kasih ya Allah, rezekimu yang telah kau berikan hari ini, amin. Siap disantap. Enak ya. Nah ini udah matang. Nah ini teman-teman, kurang lebihnya seperti ini, sudah matang semuanya. Lanjut, tadi Mbak Ica itu udah matikan peti es, dan Mbak Ica tadi sambil masak sambil mengeluarkan yang ada di dalam peti es ya. Jadi ini tadi itu sangat susah ya, es batunya itu sangat banyak gitu ya, mau ngambil lauk pun susah. Jadi Mbak Ica matikan dari pagi tadi. Jadi Mbak Ica keluarkan dulu ya, tapi sayur-sayurnya Mbak Ica udah keluarkan. Dan Mbak Ica cuci dulu yang bekas Mbak Ica tadi masak ya. Ini apa namanya, takutnya banyak semut dan lengket, banyak minyak, jadi Mbak Ica bersihkan dulu, dan Mbak Ica mop sekalian. Maksudnya Mbak Ica telah cuci dan pel-pel kompor ataupun semua meja-meja supaya nggak ada semut gitu ya teman-teman. Seperti biasa setelah masak itu Mbak Ica mesti bersihkan tempatnya, jadi biarin nampaknya bersih gitu, jadi enak kalau kita mau masak lagi itu udah bersih,
nggak kotor gitu. Nanti Mbak Ica pun mau ajarkan anak Mbak Ica seperti ini supaya nggak repot gitu. Kalau udah habis makan, habis selesai aktivitas langsung dicuci. Biasanya kalau orang di kampung kan ditumpuk ya teman-teman. Ini Mbak Ica langsung cuci, jadinya bersih, tetap kemas, tetap rapih dapurnya gitu ya. Baca lap-lap dulu ya di bawah-bawah kompor tuh pun kotor, banyak minyak kalau habis masak, jadi Mbak Isal sekalian lap-lap. Mbak Ica keluarkan dulu ini rak-rak peti es ataupun kulkasnya, biar Mbak Ica lap dulu sekalian. Dan ini Mbak Ica lap-lap dulu dalam-dalamnya gitu ya teman-teman, biarin bersih. Nanti sambil menunggu esnya keluar, jadi kan lama ya teman-teman, jadi Mbak Ica lap-lap yang ada dulu biar nggak nampak terlalu kotor gitu, biar bersih. Nanti kan lap lagi gitu ya. Lap peti es itu kena sabar, harus 2-3 kali biar tambah betul-betul bersih. Dan selepas Mbak Ica cuci ini raknya, jadi Mbak Ica juga lap supaya nanti udah es batunya udah habis, tinggal letakkan dalam peti es lagi ya biar enak. Ini udah Mbak Ica cuci tadi, tinggal ngelap-ngelap saja. Karena udah banjir lantainya, Mbak Ica mop dulu ataupun pel-pel dulu lah, nanti tinggal nyapu gitu ya teman-teman. Ini airnya udah kemana-mana, jadi Mbak Ica pel-pel dulu biar hilang dulu airnya, nanti biar nggak banjir kemana-mana. Oke teman-teman, takut kepanjangan ya, dan takut bosan teman-temannya. Mungkin ini saja, sampai di sini dulu videonya. Nanti kita lanjutkan lagi. Apabila banyak kesalahan kekurangan video, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.